Ba kabar nak bu kasado-sadonyo. Lagi sehat yo. Aku kesimpulan selama indak live, selama kurang memproduksi video di YouTube. Mereka sana ya. Akhir-akhir itu sama 2-3 bulan lah lebih aktif di TikTok. Dan itu pun akun Allah kurang lebih 3 lo tuh cahaya. Mereka sana ya. Itu sangat hikmah yang diambil dari itu, dari beraktivitas di TikTok, banyak bertemu dengan berbagai karakter pribadi ya. Jadi ingin rasanya menyampaikan kesimpulan ya. Kesimpulan ini juga sehubungan dengan 6 kali keliling Sumbar sebelumnya, yang mana 6 kali keliling Sumbar tersebut pendanaan secara independen. Lalu memakai kendaraan pribadi ya, meninggalkan usaha istri dan anak di Bandar Lampung Kota demi pulang pergi ke Sumatera Barat ya, melewati pantai pesisir barat, ada juga melewati jalur tengah dan jalur timur. Sekali tahap keliling Sumbar itu memakan waktu minimal 3 bulan ya, pendanaan independen. Nah, begitupun dengan beraktivitas di TikTok juga menghasilkan banyak kesimpulan. Bahkan ada banyak bukti-bukti tertulis pencapaian, baik versi sejarah maupun bukti-bukti tertulis lebih dari 80 orang ketua Karapatan Adat Nagari mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi. Buktinya valid. Itu ada stempel basah masing-masing Karapatan Adat Nagari, tanda tangan, nama, nomor telepon, gelar ya, mengakui 5 poin. Poin pertamanya adalah mengakui beliau tidak mau menulis poin yang pertama itu beliau belum mau menerima saat poin pertama itu ditulis membutuhkan program kaderisasi. Nah, akhirnya dirubah dengan mendukung program kaderisasi. Ya, kaderisasi tersebut bisa saudara-saudari pahami dari mendalami akun ini. Ya, kaderisasi tentunya kaderisasi bekal menjalankan amanah sebagai ketua Karapatan Adat Nagari, sebagai pangulu datu. Nah, begitu ya sahabat. Beliau mengaku awam definisi kosakata adat dan budaya, berikut masing-masing contoh perkara dari adat dan budaya. Nah, dari kosakata saja sudah gagal paham, tentu saja jauh dari tahu, jauh dari paham mengenai sejarah adat, maknawi adat, hukum adat, manajemen tata kelola adat. Begitu juga halnya dengan budaya. Awam definisi kosakata budaya, berikut contoh perkara: awam makna budaya, awam juga hukum budaya, dan awam manajemen tata kelola budaya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Selama ini kan kita selalu memuji-muji, selalu terbuai dengan kata-kata, beberapanya kata-kata yang membius, membius dan sampai-sampai malah meracuni
meracuni pola pikir keturunan Minang, bahkan beliau meracuni pikiran mereka sendiri, meracuni jiwa, meracuni kesucian mereka masing-masing, ya, dengan mengatakan mamintih sebelum mani, malantai sebelum dului, inge-inge dahan maimpo, inge-inge rentiang mencucua, ya. Realitanya terjadi berkelanjutan, ya, sekali ya gadang, sekali tapi yang berubah, beda tokoh, beda lagi doktrinisasinya yang beliau anut. Nah, lalu ucapan Asa Bibia Malambai tadi sampai sumpah saksi adat Penghulu Datuk, seiring sumpah janji jabatan Penghulu Datuk, itu sangatlah sakral. Itu bersumpah demi 30 juz ayat suci Al-Quran, sebanyak baris di atas, sebanyak di bawah, ya. Ada beberapa poin dalam sumpah tersebut yang dipertaruhkan adalah bersedia, berjanji atau siap dikutuk Al-Quran 30 juz, ya, sebanyak baris di atas, sebanyak dari baris bawah, jika melanggar, jika membiarkan, atau jika menjadi pelaku perebutan perampasan hak wilayah tanah masyarakat adat budaya, ya. Lalu poinnya menjago anak kemenakan pagi jo petang, lalu sesama perangkat adat bersedia untuk bersatu. Lanjut yang keempatnya, naskah sumpah janji jabatan Penghulu Datuk atau sumpah saksi adat Penghulu Datuk yang sesuai dengan naskah yang dilegalkan oleh Elkam Provinsi Sumbar, ya. Itu miris-miris, entah apa lagi yang mau disebut, ya. Malahan bertolak belakang dengan sumpah, rata-rata bertolak belakang dengan ucapan pengakuan sumpah ikrar. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama, ya. Bahkan sudah banyak oknum-oknum, dia yang maimpo, dia yang mencucuk, dia yang menghanyutkan, dia yang meluluhkan, ya. Tetapi ucapannya tetap inge-inge dan maimpo kepada orang lain, padahal dia sebagai pelaku paimpo, pencucuk, panyui, pantabanan, paluluhan. Nah, banyak duluh namanya adanya. Nah, tapi di satu sisi dia tampil sok paten sok jihui. Bahkan pernah saya tempuh proses yang diceritakan tadi, ya. Puluhan ketua Kedapatan Negari membutuhkan program kaderisasi, lalu berkas-berkas tersebut saya fotokopi dan dimasukkan ke 5 lembaga instansi pemerintahan. Ya, beberapanya adalah DPMD Provinsi Sumbar, Elkam Provinsi Sumbar, Setda Provinsi Sumbar yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar saat ini Mayebi, Wakil Gubernur Sumbarnya Joinaldi. Lalu saya teruskan juga ke Dinas Kebudayaan. Ya nggak apa-apa, iya pulang aja lah. Ya. Iya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Nah, begitu ya sahabat, kita orang sudah mau mau pamit, mau istirahat, ya. Lalu ada rencana saya mau memasukkan berkas tersebut, mau menindaklanjuti ke DPD RI, ke DPR RI. Kebetulan ini sedang DKI, ya. Tetapi saya berpikir lagi, tidak perlu lagi DPD RI, DPR RI, atau yang lain selain orang Minang, tidak perlu lagi diberitahukan kebodohan ini. Karena saya juga sudah banyak nge-share, ya, ke WA ke masing-masing pribadi bukti valid tersebut, ya. Puluhan ketua Kedapatan Negari membutuhkan program kaderisasi tersebut. Jadi itu bisa dilihat di lapangan. Gampang saja oknum-oknum wali nagari
ya, oknum-oknum di luar ranah adat dan budaya menjadikan ranah adat dan budaya sebagai kendaraan, cuman sebagai kendaraan, cuman sebagai ganjal batu, sebagai ganjal. Setelah kepentingan mereka masing-masing, golongan, pribadi terkabulkan. Nah, yang ranah adat dan budaya tetap memprihatinkan, mulai dari pemangku adat dan budaya sampai masyarakat adat dan budaya. Jadi kalau dibiarkan begini terus, tapi berpulang kepada pribadi masing-masing, ya, mau ada usaha yang sistematis, terstruktur, profesional atau tidak, mau ada usaha yang lebih kuat, lebih keras atau tidak, terserah. Yang jelas saya tetap berjuang demi kemaslahatan ranah adat dan budaya. Karena ranah adat dan budaya ini ibarat awu aja tapiang, ibarat hutan Jorajo, ibarat Lagundi Jo Padang, ibarat Karatau di Buki, ya, ibarat Bali Terantang, tidak bisa terlepas, dan itulah yang menjadi saling melengkapi antara adat dan budaya dengan ajaran atas nama agama yang masing-masing anut, ya. Jadi silahkan saudara-saudari dalami konten channel ini, yang terutama yang dari tanggal yang dari tahun 2021, dari 31 Oktobernya 2021 sampai bulan Januari 2023. Nah, itu sangat banyak saya memproses para ketuakan, sangat banyak membagikan berkas secara valid, sangat banyak menyampaikan kesimpulan, sangat banyak wilayah Minang yang saya datangi, 19 kota 19 kabupaten, ada bukti, ya, dari konten tertanggal 31 Oktober 2021 sampai Januari 2023. Nah, begitu ya sahabat, silahkan dibagikan. Jadi minta pendapat saudara-saudari masing-masing. Mau dimasukkan berkas ini ke DPR RI, mau saya bagikan ini ke Tribun, Haluan, Metro TV dan lain. Saya rasa tidak akan merubah keadaan yang di luar Minang sudah tahu seperti apa realitanya, fakta, kenyataannya. Kurang lebih 20.000 orang dari unsur urang Ampek ini serta urang Ginian Ampek 19 kota 19 kabupaten. Ya, itu beliau awam, itu amanah, dan beliau rata-rata tidak melewati proses program kaderisasi alih generasi. Ibarat mobil diproduksi tanpa ada buku petunjuk. Nah, begitu realitanya. Jadi beliau dikukuhkan tanpa dibekali, tanpa diajari, tanpa dibimbing dan dihantar, tanpa diberikan pengetahuan, pemahaman dan ilmu, juga tanpa didukung oleh pendanaan. Plus yang paling mengkhawatirkan adalah tidak didukung oleh manajemen tata kelola adat dan budaya. Jadi sebelum terlambat, selagi kita masih sama-sama kuat, selagi masih sama-sama bersatu, selagi sama-sama berdarah panas, marilah kita wujudkan dalam perbuatan, minimal membagikan link ini atau link-link yang sesuai tanggal dan tahun yang disebutkan tadi, maupun yang ketemu dengan VT yang di TikTok, silahkan di-share. Nah, itu minimal saling membantu. Kalau yang lainnya mungkin ditindaklanjuti via WA, dan itu akan menuntut waktu, pengabdian, pengorbanan, juga bahkan menuntut materi, bahkan bisa mempertaruhkan nyawa. Nah, itulah yang namanya berjuang, ya. Oke sahabat, terima kasih. Tanpa di skip sudah menyimak selengkapnya. Terima kasih membagikan. Salam dari Kanagarian Kacang, Kabupaten Solok, Tapian Danau Singkarak, berdomisili di Bandar Lampung Kota. Saudara-saudari akan paham, dan cobalah bayangkan apa yang akan terjadi jika mudah di Minang atau para mandi Minang mensertifikasi tanah beliau masing-masing.
dan sama-sama tidak mengakui lagi memakai nama suku, lalu semata-mata benar-benar konsekuen, konsisten ajaran agama Islam. Nah, begitu ya sahabat. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi di akun TikTok, di akun TikTok maupun di konten-konten yang berhikmah di channel YouTube ini. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.